Di sebuah desa kecil di pinggiran Boyolali, hiduplah seorang pria sederhana bernama Junadi. Setelah puluhan tahun bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik mebel di Solo, akhirnya ia menerima uang pensiun yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Junadi bukan orang yang suka bermalas-malasan. Ia berpikir lama tentang apa yang bisa ia lakukan agar tetap berguna bagi orang lain. Akhirnya ia membeli mobil bekas Kijang kotak yang sudah cukup tua. Catnya kusam, bodinya penuh goresan, tetapi mesinnya masih kuat. Dengan sisa uangnya, Junadi mengecat mobil itu warna putih bersih. Di kedua sisi mobil ia menempel stiker besar bertuliskan, "Mulia Abadi, layanan mobil jenazah." Di bawahnya ada nomor handphone Junadi. Tak hanya itu, di depan rumahnya ia membuka toko kecil perlengkapan pemakaman. Kain kafan, kapas, kapur barus, keranda lipat, hingga papan nisan sederhana. Hal yang membuat banyak orang kagum adalah satu keputusan Junadi. Ia tidak mematok tarif untuk mobil jenazahnya. "Seikhlasnya saja, Pak. Yang penting bisa membantu." Begitu selalu jawabnya. Karena sikapnya itu, usaha Junadi cepat dikenal. Dari desa ke desa, orang-orang mulai menyimpan nomor handphonenya. Kadang ia dipanggil tengah malam, kadang menjelang subuh. Ia selalu berangkat tanpa mengeluh. Mobil Kijang kotak putih Mulia Abadi pun menjadi pemandangan yang akrab di banyak pemakaman. Suatu siang, telepon Junadi berdering. "Assalamualaikum, ini Pak Junadi." Suara pria tua terdengar dari seberang. "Iya, betul," jawab Junadi. "Saya Pak Ratno, dari Desa Lawang, wilayah Boyolali Timur. Ibu saya meninggal. Apakah mobil jenazahnya bisa dipakai sore ini?" Junadi mencatat alamatnya. Mereka sepakat bertemu. Soal bayaran, seperti biasa Junadi hanya berkata, "Seikhlasnya saja, Pak." Sekitar pukul 2 siang, Junadi sudah berangkat. Di belakang mobil, ia membawa perlengkapan yang biasa dibutuhkan. Tali keranda, kain cadangan, dan beberapa alat lain. Perjalanan ke Desa Lawang memakan waktu hampir 1 jam. Saat Junadi sampai, rumah Pak Ratno sudah dipenuhi pelayat. Di halaman ada tikar digelar. Suara orang membaca doa pelan-pelan terdengar di mana-mana. Pak Ratno menyambutnya. "Terima kasih sudah datang, Pak Junadi," sambut Pak Ratno. "Turut berduka, Pak," balas Junaidi. Jenazah yang akan diantar adalah Bu Sarmi, ibu Pak Ratno. Usianya 104 tahun. Orang-orang bercerita bahwa Mbah Sarmi meninggal tanpa sakit. Pagi hari masih duduk di teras, lalu siang harinya tertidur dan tidak bangun lagi. Yang membuat banyak orang merinding, wajahnya terlihat sangat tenang dan segar, seolah hanya sedang tidur. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Rencananya pemakaman dilakukan pukul 4 sore. Setelah sholat jenazah selesai, anak-anak dan cucu Mbah Sarmi mengangkat keranda. Junadi sudah memarkir mobil Kijang putih Mulia Abadi tepat di depan rumah. Ia berjalan ke belakang mobil, lalu menarik pintu belakang. Namun, tidak terbuka. Junadi mengernyit. Biasanya pintu itu cukup ringan. Ia mencoba lagi. Krek. Tetap tidak bergerak. "Pak, kenapa?" tanya seseorang. "Pintunya macet sedikit," jawab Junadi. Beberapa orang ikut membantu. Ada yang mencoba menarik, ada yang menekan dari samping. Tetapi anehnya, pintu itu seperti terkunci dari dalam. Padahal mobil tidak pernah dikunci dari dalam. Keranda berisi jenazah Mbah Sarmi sudah berada di dekat mobil. Anak-anaknya berdiri menunggu, mulai terlihat gelisah. Junadi mencoba lagi dengan tenaga penuh.
tetap tidak terbuka. Keringat mulai muncul di dahinya. Orang-orang desa yang membantu mulai saling pandang. "Pak, sejak kapan pintu itu macet, Pak?" tanya seseorang. "Tidak pernah macet sebelumnya," jawab Junadi pelan. Sudah hampir 20 menit mereka mencoba. Matahari makin condong ke barat. Akhirnya seorang tetua desa berkata, "Sudah, daripada terlambat, kita tandu saja ke makam." Pemakaman berada di ujung desa, sekitar 1 kilometer dari rumah. Akhirnya anak-anak dan cucu Mbah Sarmi mengangkat keranda itu. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan desa. Junadi hanya bisa berdiri di samping mobilnya, merasa bersalah. Setelah rombongan pergi ke pemakaman, rumah Pak Ratno menjadi agak sepi. Junadi duduk di teras bersama beberapa pelayat yang tersisa. Mereka berbincang ringan sambil menunggu keluarga pulang dari makam. Sekitar setengah jam kemudian, Junadi teringat mobilnya. Ia berjalan ke halaman untuk mengecek. Dan saat itulah dadanya seperti dipukul sesuatu. Pintu belakang mobil terbuka lebar. Tidak setengah, tetapi terbuka penuh. Junadi berdiri terpaku. Perlahan ia mendekat. Engselnya tidak rusak. Kuncinya juga tidak macet. Ia menarik pintu itu. Semuanya normal. Pintu pun ditutup. Lalu dibuka lagi. Dan sangat mudah. Padahal tadi puluhan orang mencoba membuka. Tidak bisa sama sekali. Tubuh Junadi merinding. Menjelang maghrib, Pak Ratno dan keluarganya pulang dari pemakaman. Junadi mendekat. "Pak Ratno, saya mau cerita sesuatu." Ia menceritakan semuanya. Pintu mobil yang tidak bisa dibuka, lalu tiba-tiba bisa terbuka setelah jenazah dimakamkan. Pak Ratno mendengarkan sambil menunduk. Beberapa detik ia terdiam. Lalu wajahnya berubah seperti baru mengingat sesuatu. "Astagfirullah. Ada apa, Pak?" tanya Junadi. Pak Ratno menatap tanah. "Dulu ibu saya pernah bilang sesuatu." "Apa?" tanya Junadi penasaran. Suara Pak Ratno menjadi pelan. "Ibu pernah berpesan, kalau beliau meninggal, jangan diantar pakai mobil." Junadi menatapnya kaget. Beliau bilang ingin diantar anak-anaknya sendiri sampai ke makam. Suasana tiba-tiba sunyi. Angin sore berhembus pelan melewati halaman. Junadi menoleh ke arah mobil kijang putih mulia abadi miliknya yang terparkir diam. Sekarang ia mengerti, bukan pintu mobil yang macet, tetapi ada amanah yang belum dilaksanakan. Dan seakan-akan ada yang memastikan pesan itu tetap ditepati. Sejak hari itu, setiap kali Junadi mendapat panggilan mengantar jenazah, ia selalu bertanya kepada keluarga, apakah almarhum pernah punya pesan khusus? Karena Junadi tahu, keinginan terakhir seseorang kadang lebih kuat dari apapun. Bahkan lebih kuat dari pintu mobil yang terkunci tanpa kunci.